Baik, kita sambung kembali. Selamat malam kawan-kawan. KPR. Ya, sesuai dengan rundown di acara, kita akan memulai diskusi. Tadi kita akan dipandu oleh 3 pertanyaan. Nanti kawan-kawan bisa sambut setelah kawan-kawan narasumber menyampaikan pandangan-pandangannya. Nanti kawan-kawan kalau ada yang bisa ditanyakan atau kawan-kawan mau menambahkan, ya kita akan buka ruang diskusinya. Ya, di sini ada Mbak Yuni, lalu ada Sultan sebagai Sekretaris Jenderal Kesatuan Perjuangan Rakyat, Mbak Yuni sebagai pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, dan Kakak Muslim sebagai pimpinan pusat di Serikat Mahasiswa Indonesia. Nah, kita memang bernaung, ada Kang Abed sebenarnya dari Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek yang hari ini juga sedang setapak demi setapak merintis menuju satu pembangunan federasi transportasi nasional. GBN tuh. Ada kawan-kawan SKBN di sini hadir bersama kita sebagai sekutu perjuangan yang selalu bersama-sama dalam perjuangan kita ya, dalam suka maupun duka. Tapi lebih banyak apanya, Bil? Lebih banyak sukanya sih. Ya, kawan-kawan, di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan HAM dan apa pengaruhnya pada perjuangan secara ekonomi politik di organisasi? Ini akan dikupas habis nanti oleh oleh Kakak Muslim. Kita juga ingin mendengar secara hak asasi manusia secara prinsip kita, atau juga memperkenalkan secara apa sih sebenarnya hak asasi manusia yang kemudian hari ini kadang menjadi kampanye besar begitu. Kampanyenya besar tapi pelanggarannya juga ya nggak kurang-kurangnya begitu. Setiap waktu pelanggaran hak asasi manusia selalu terjadi. Nah, silahkan kepada Kakak Muslim, atau kita lebih sering mengenalnya dengan sebutan Kiai Muslim. Oh. Silakan untuk menyampaikan pandangannya atau pencerahannya lah terkait yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu apa sih gitu. Silakan, waktunya 10 menit. Ya. Ya. Angkat bir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Ya, sebenarnya saya di sini cuma memantik ya, agar diskusi kita berjalan dengan dinamis gitu. Tapi yang disampaikan ke saya di dalam tornya bahwa saya diminta untuk mendefinisikan tentang HAM dan kaitannya dengan perjuangan-perjuangan kita di dalam organisasi gitu. Mungkin nanti kawan-kawan yang lain akan menambahinya. Tapi sepengetahuan aku hampir bahwa isu HAM ini tidak pernah menjadi isu yang cukup konkret sebenarnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat gitu. Ya, hari ini saja misalkan kita ketahui secara bersama-sama kita sedang dilanda oleh Covid, kita dilanda oleh banyak ya secara keumuman adalah krisis ekonomi, bisa dikatakan seperti itu, sehingga banyak yang ter-PHK, banyak usaha-usaha kecil yang harus menutup usahanya. Kemudian ada krisis kesehatan juga gitu, yang sejak dari bulan Maret sampai sekarang tidak kelihatan di mana ujungnya gitu. Nah, dalam definisi HAM sebenarnya sebelumnya HAM ini kan bukanlah sesuatu yang universal sebenarnya kalau menurut aku. Kenapa dia tidak universal? Karena dalam sejarahnya dia lahir bukan karena sebuah usaha keluhuran, sebuah moral yang cukup universal untuk kemanusiaan sebenarnya. Kenapa? Karena HAM itu bertitik tolak dari hak dari para saudagar di era feodalisme,
era Prancis, era kerajaan Inggris yang mereka dibatasin oleh kekuasaan. Mereka dibatasin oleh para tuan-tuan feodal, para tuan-tuan tanah, para raja-raja untuk tidak sebebas sekarang berdagang, tidak sebebas sekarang berusaha gitu. Itu sebenarnya motivasi mengapa HAM itu muncul dan menjadi salah satu kalau aku menyebutnya konsensus, sebuah kesepakatan yang pada akhirnya disepakati secara global. 10 Desember sebenarnya adalah hari di mana deklarasi HAM yang disampaikan, yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi HAM itu dalam konteks global hari ini mengacunya ke konsensus atau kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah sebuah titik sejarah di mana ada banyak proses sejarah dari munculnya revolusi Prancis mendorong adanya pemerintahan republik, ada revolusi industri yang kemudian mendorong ada perubahan ekonomi gitu yang cukup masif, sehingga ada yang kita kenal sebenarnya dengan anarkis produksi yang membuat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sebenarnya HAM itu adalah untuk, kalau aku katakan, untuk mendamaikan kepentingan-kepentingan antar orang yang berkuasa. Siapa yang kemudian dikasih hak untuk melindungi itu? Ya negara. Maka tidak akan pernah kita dengar misalkan pengusaha-pengusaha tidak membayar kawan-kawan sesuai dengan upah misalkan. Kemudian banyak buruh migran yang kemudian diperlakukan tidak manusiawi. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya dalam kacamata awam dianggap pelanggaran HAM, tapi dalam konteksnya tidak sebagai pelanggaran HAM. Karena HAM itu sendiri, hak asasi manusia itu mengacunya ke bagaimana negara dia harus melakukan tindakan-tindakan yang umum dikenal itu melakukan tindakan-tindakan penghormatan, respect, kemudian dia harus melindungi, protect, dan memenuhi, promote atau fulfill gitu. Jadi yang kemudian melegitimasi sebuah peristiwa, sebuah aktivitas itu melanggar HAM atau tidak, ya negara. Ketika negara itu sudah sangat keterlaluan, maka ada yang lebih besarnya lagi, kemudian itu yang akan dihakimi, diadili oleh misalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita kenal misalkan dulu ada Saddam Hussein yang dia dianggap melakukan pelanggaran HAM berat, dia diadili oleh Mahkamah Internasional. Tetapi dalam definisinya sebenarnya dia cukup tidak menyeluruh gitu. Karena yang kita kenalkan adalah HAM itu adalah sebuah hak yang melekat terhadap manusia sejak dia lahir. Dalam konteks sipil dan politiknya dia berhak untuk hidup, dia berhak untuk mengajukan gagasan wacana-wacana politiknya secara sipil politik, dia berhak untuk itu. Secara ekonomi, sosial dan budaya dia berhak mendapatkan pendidikan, dia berhak mendapatkan pekerjaan, dia berhak mendapatkan kesehatan dan banyak perlindungan-perlindungan lain yang itu semuanya diserahkan kepada negara. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang bagi kita di KPR itu bukan cuma negara yang melanggarnya gitu. Karena negara adalah sebuah media yang digunakan untuk mendamaikan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang memiliki modal. Negara hadir di tengah-tengah sebagai hakim yang diharapkan akan bisa menjadi hakim yang adil. Dalam posisi itu sebenarnya banyak dalam perjalanan kenegaraan banyak tarik-menarik antara kepentingan rakyat dengan kepentingan kekuasaan. Kita bisa melihat misalkan kalau kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Gunadarma, mengapa kawan-kawan di Gunadarma itu tidak bisa melakukan penyikapan yang cukup signifikan, terutama kalau membawa narasi HAM. Karena hubungan mahasiswa dengan kampus adalah hubungan bisnis. Dia tidak hubungan antara orang yang dikuasai dan orang yang dikuasai gitu. Yang menguasai. Dia adalah hubungan bisnis, dia melakukan perjanjian karena ada motivasi pembayaran uang, sedangkan mahasiswa sebagai konsumen harus membayar untuk mendapatkan pendidikan. Dan banyak hal juga begitu di kesehatan, bahkan di perburuhan mungkin seperti itu sekarang dengan liberalisasi dunia tenaga kerja, untuk bisa bekerja juga harus mengeluarkan uang gitu. Yang setahu saya ada semacam outsourcing. Nah,
dalam posisi itu sebenarnya negara yang selalu dipojokkan. Ya apa-apa kalau ada pelanggaran HAM negara gitu. Karena dianggap bahwa yang memiliki kekuasaan itu satu-satunya cuma negara. Di dalam kehidupan bersosial tidak ada kekuatan lain yang bisa mengatur masyarakat kecuali negara. Padahal ada kekuatan lain, misalkan kekuatan tentang modal. Bagaimana orang tunduk kepada kepentingan pemodal karena motivasi ekonomi misalkan. Orang harus tunduk dengan orang yang punya kuasa karena dia punya relasi dengan kekuasaan yang juga punya hubungan dengan kekuatan modalnya. Sedangkan pemodal-pemodal ini dalam perspektif KPR setahu saya tidak pernah bisa dihakimi dalam perspektif HAM. Misalkan kawan-kawan kemarin kalau diskusi dengan Mas Dwi yang dia dilanggar HAM-nya katanya oleh pengusaha Korea, negara sangat sulit untuk mengadili gitu kan. Sampai sekarang mau ngejar kemana pengusaha? Kalau pernah dulu nyari sama Mas Dwi, Mas ini di Korea di mana tempatnya ya? Tengok rupanya jualan apa Mas? Jualan buah gitu misalkan. Itu hal yang hari ini cukup kalau bagi aku itu semacam memoderasi, tapi ini juga dalam satu sisi secara taktik mungkin ya di organisasi bisa dipakai. Nanti mungkin kawan-kawan yang akan menyampaikan lebih lanjut bagaimana HAM itu bisa kita pakai sebagai hal taktis untuk memperkuat organisasi kita. Tapi bagi aku secara definisi HAM itu bukanlah sebuah nilai luhur yang benar-benar untuk memanusiakan manusia. Dia adalah sebuah medium, sebuah konsensus yang dipakai untuk mendamaikan konflik antara orang yang berkuasa dengan orang yang dikuasain. HAM menjadi sebuah instrumen agar tidak ada konflik yang cukup besar sampai konflik misalkan perang sipil atau bahkan perang militer tidak terjadi. Jadi instrumen HAM dipakai untuk ya kalau bagi aku ngelabuin itu gitu. Mungkin itu sebagai pengantar ya kalau bicara definisinya tuh. Udah lebih 10 menit kan? Belum. Muslim tadi yang sudah cukup dalam saya kira mengupas HAM, karena yang kita sampai hari ini tahu kan tidak tidak sampai misalkan tadi bicara historis, ternyata lahirnya satu kesepakatan atau kita bilang konsensus itu hanya datang dari kepentingan, lagi-lagi kepentingan pemilik modal begitu. Bagaimana kelompok modal yang satu dengan kelompok modal yang lainnya tidak memiliki konflik begitu. Nah, untuk menyelesaikan konflik lalu dibuatlah satu konsensus. Dan ini juga sebagai upaya untuk mendamaikan satu kekuasaan. Nah, kalau dilihat dari sini kan cukup jelas kalau sampai hari ini ya kita kadang rancu gitu melihat HAM ya. Ketika satu tindakan yang sangat brutal dilakukan oleh Amerika kepada Irak, kepada baru-baru ini kepada Suriah misalkan, kepada hak-hak kedamaian yang harusnya menjadi milik warga satu bangsa, tapi tiba-tiba diruksak begitu saja oleh kelompok-kelompok kekuasaan di dunia. Nah, kadang-kadang HAM tidak netral gitu, tidak melihat itu. Tapi di sisi lain ketika ada kepentingan modal besar, walaupun konfliknya kecil ya dibesar-besarkan di ruang HAM gitu. Nah, ini kan juga sering sekali kita lihat begitu. Nah, dari kupasan tadi mungkin bisa kawan-kawan simpen dulu pertanyaannya untuk disampaikan kepada Muslim nanti, sejauh mana tadi bicara historis, bicara hak dasar manusia, bahwa hak asasi itu ya dimiliki oleh seluruh manusia, sehingga manusia seharusnya menjadi makhluk yang merdeka gitu. Tapi tadi Muslim juga menyampaikan bahwa di ruang hak asasi itu, di ruang kemerdekaan itu juga dibatasi oleh hak asasi yang lain gitu, hak asasi orang lain, sehingga hak asasi itu ya dia diukur oleh juga hak masyarakat yang lain. Nah, setelah tadi disampaikan
terkait definisinya. Sekarang kita dengar bagaimana penerapan hak asasi manusia di tengah masyarakat Indonesia. Tentu kepada seluruh masyarakat ya, bisa kepada buruh, kepada petani, kepada nelayan. Tapi kita akan dengar dari Mbak Yuni bagaimana sebenarnya penerapan hak asasi manusia itu di tengah masyarakat Indonesia. Silakan Mbak Yuni. Terima kasih Ketum. Dengar nggak? Ya, selamat malam kawan-kawan. Ya, saya menyambung dari yang disampaikan Muslim. Langsung aja, kedengeran nggak? Ya, kalau bicara bagaimana penerapan HAM di Indonesia, pertama kita akan melihat bagaimana regulasi atau kebijakan negara ini dibuat untuk memenuhi atau melindungi hak asasi manusia. Karena dari sanalah kemudian kita akan melihat praktek-praktek di lapangan berdasarkan regulasi yang ada. Karena kalau kita melihat regulasinya tidak memenuhi untuk melindungi hak asasi manusia, maka kemudian bagaimana di lapangan praktek-praktek terhadap masyarakat itu akan dipenuhi oleh instansi-instansi ataupun stakeholder yang berkaitan dengan peraturan-peraturan untuk pemenuhan HAM itu. Misalnya kalau tadi Muslim menyampaikan beberapa macam hak dasar setiap warga negara, misalnya terkait dengan kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar manusia yang misalnya hari ini di saat pandemi bagaimana pemerintah menangani menjamin kesehatan masyarakat dengan melahirkan beberapa kebijakan-kebijakan yang justru sangat bertentangan dengan menjamin kesehatan masyarakat itu sendiri. Misalnya kalau dari awal ada Undang-Undang Kesehatan tahun 99 ya kalau nggak salah itu, kemudian implementasinya adalah negara mengeluarkan Undang-Undang SJSN yang lebih rigidnya kemudian BPJS. Kalau bicara BPJS itu kan asuransi kesehatan bagi kita melihatnya, sehingga sejak awal kita memang sudah menolak adanya BPJS kesehatan. Menurut pemerintah itu adalah gotong royong antara yang kaya dan yang miskin sehingga semuanya bisa tercover biaya pengobatannya ketika sakit. Tapi dalam perjalanannya BPJS justru sangat tidak memenuhi pelayanan kesehatan kita, karena dari sisi carut marutnya prosedur di rumah sakit, kemudian biaya, semuanya kan kemudian menjadi sangat menghambat ketika kita dalam proses penyembuhan dan lain-lain. Misalnya di masa pandemi di mana negara seharusnya menjamin kesehatan rakyat, pada 1 Juli 2020 Presiden justru menaikkan iuran BPJS. Itu kan sangat kontradiktif dengan bagaimana menjamin kesehatan masyarakat di saat pandemi. Padahal iuran BPJS itu kan sudah dibatalkan oleh MA, tapi kemudian selang beberapa bulan lagi Presiden tetap ngotot menaikkan iuran BPJS. Bicara kesehatan yang dijamin untuk hak asasi manusia tidak hanya bicara soal pelayanan kesehatan, kemudian ketersediaan rumah sakit dan lain-lain. Misalnya kita kalau lihat di daerah-daerah yang pelosok itu untuk menjangkau puskesmas saja perlu 6 jam. Itu ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana negara kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan kalau aksesnya itu sangat jauh bisa diakses oleh masyarakat. Bicara kesehatan juga bicara tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan air bersih
sanitasi yang memadai, dan lingkungan hidup yang sehat. Nah, hari ini kalau kita melihat di beberapa proyek-proyek pertambangan, proyek-proyek pembukaan lahan, itu juga sangat memicu masyarakat untuk semakin jauh dari kesehatan lingkungan yang diperlukan untuk hidup kita. Ada penggusuran, kemudian ada pencemaran lingkungan, yang itu juga kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan air bersih, udara yang bersih untuk kehidupan sehari-hari, itu juga hari ini dengan banyaknya proyek-proyek pertambangan yang itu dilegalkan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Minerba, kemudian semakin mudahnya izin pertambangan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, juga itu kan semakin menjauhkan kita dari lingkungan yang sehat untuk hidup. Itu kalau dari sisi kesehatan misalnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara memang sudah tidak merepresentasikan bahwa negara sangat ingin melindungi warganya, sangat ingin menjamin kesehatan seluruh warganya. Misalnya kalau di sisi tadi Muslim juga menyampaikan soal pendidikan pun juga begitu. Biaya yang mahal, seharusnya kan menurut Undang-Undang Dasar 45 setiap warga dijamin mendapatkan pendidikan yang pendidikan wajib. Tapi hari ini juga kita masih mendapati banyak anak-anak yang putus sekolah karena biaya yang sangat tinggi. Kenapa biaya yang sangat tinggi? Karena memang kebijakan negaranya menyerahkan pendidikan itu kepada swasta, tidak dikelola sepenuhnya oleh negara. Di yang asasi manusia yang lain, misalnya tentang hari ini yang sering kita dengar adalah tentang demokrasi. Misalnya di sepanjang bulan Oktober, ketika kita sangat ramai untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan tanggal 5 Oktober, selama bulan Oktober itu ada penangkapan beberapa aktivis, yang beberapa massa aksi, beberapa jurnalis, kemudian bahkan ada anak-anak STM yang ikut berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka menyampaikan aspirasi atau pendapat warga negara, menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Itu ada catatan yang diumumkan Polri, itu ada 5.918 orang yang ditangkap pada saat aksi tanggal 8 Oktober. 240 dinyatakan bersalah. Padahal semua yang aksi itu kan menyampaikan pendapat menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kemudian di pemerintah dan polisi sebagai penjaga modal, kemudian melakukan tindakan represif terhadap beberapa orang yang dianggap kritis atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Mereka yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sangat gampang dikriminalisasi gitu. Misalnya, pembungkaman demokrasi juga tidak terbatas pada penangkapan saja, tapi kemudian ada beberapa peretasan media yang dilakukan oleh negara. Ada banyak kawan-kawan yang media-media misalnya WA Group, kemudian WA pribadi itu diretas, bahkan Twitter, kemudian Facebook itu juga banyak yang diretas pada saat aksi tanggal 8 Oktober. SafeNet itu mencatat selama Oktober ada 16 kasus yang dilaporkan terkait dengan peretasan media. Itu ada beberapa mahasiswa, ada ketua serikat yang diretas media WA-nya. Kenapa kemudian negara melakukan peretasan? Ya karena untuk menghambat bagaimana konsolidasi
penolakan undang-undang Omnibus Law itu bisa digagalkan gitu. Nah, cerminan dari demokrasi yang dibungkam oleh pemerintah itu tidak saja hanya sekedar penangkapan kemudian peretasan media, tapi juga sudah jauh-jauh hari sejak lahirnya ada undang-undang ormas, Perpu Ormas ya, peraturan undang-undang ormas itu yang setiap organisasi bisa dibubarkan dengan alasan mengganggu ketertiban umum, kemudian bisa dicap anti Pancasila tanpa melalui penyelidikan atau pengadilan. Itu negara bisa secara sepihak kemudian bisa membubarkan. Kemudian selang beberapa nggak lama juga kemudian lahir peraturan presiden tentang duifungsi ABRI. Itu kan juga kemudian semakin menakut-nakuti masyarakat ketika mau menyampaikan kritik. Nah, di masa pandemi juga demikian. Lahir maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan negara dalam menangani COVID-19. Yang banyak dikritik adalah tidak boleh ada yang mengkritik pejabat maupun kebijakan terhadap penanganan COVID-19. Padahal kita tahu selama penanganan COVID-19 ini negara kan lebih mengedepankan undang-undang darurat sipil daripada karantina kesehatan. Sehingga itu juga kemudian banyak sekali beberapa yang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga kemudian ditangkap pada saat mengkritisi kebijakan COVID-19. Nah, dari beberapa hal tadi, kemudian ada satu lagi soal bagaimana negara menjamin hak setiap warga mendapatkan kehidupan yang layak. Itu kan bisa melalui bagaimana setiap warga bisa mengakses pekerjaan. Nah, di buruh hari ini kita sama-sama sudah tahu dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak sekali hak buruh yang kemudian dirampas melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sisi upah, kemudian dari sisi status kerja, dari sisi hak istirahat atau cuti, semuanya kemudian di peraturan atau kebijakannya lebih mundur ke belakang daripada undang-undang yang sebelumnya sudah ada. Terakhir terkait dengan diskriminasi, bahwa HAM juga berbicara tentang tidak boleh adanya diskriminasi. Nah, di soal diskriminasi ini, perempuan itu masih banyak sekali mendapatkan diskriminasi, baik itu di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah maupun di praktek di lapangannya. Misalnya kalau bicara soal di dunia kerja, di buruh misalnya, perempuan itu sangat susah untuk bisa mendapatkan status kerja tetap karena dia harus cuti hamil, karena dia harus cuti haid, karena harus menyusui, sehingga itu dianggap tidak produktif, yang bisa menyebabkan mendapatkan penilaian yang jelek selama di proses kerja itu. Artinya itu adalah satu diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja dengan adanya hak-hak reproduksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya ada satu contoh lagi di nelayan. Ada kasus nelayan di Moro Demak. Itu kalau melihat data BPS itu kan kantong-kantong kemiskinan itu ada paling banyak itu ada di daerah pesisir. Nah, di Moro Demak itu mau nggak mau perempuan itu juga harus ikut laut mencari ikan, pergi nelayan gitu,
Karena kalau dia cuma suaminya yang pergi nelayan, dia tidak bisa menjalankan perahunya sendiri sehingga harus mengajak orang lain dan harus membayar. Kalau membayar orang itu hasilnya dibagi atau kemudian kita harus bayar upah. Nah, padahal untuk hasilnya itu untuk bayar upah itu nggak cukup, hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari dan ada sedikit sisa gitu. Sehingga mau nggak mau perempuan-perempuan di pesisir Morodema itu dia ikut melaut. Tapi yang disayangkan adalah perempuan ini tidak dianggap sebagai nelayan, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kartu nelayan. Karena yang dianggap nelayan menurut pemerintah desanya adalah yang laki-laki. Perempuan tidak dianggap sebagai nelayan. Apa keuntungan kalau kita bisa dapat kartu nelayan? Dia dapat asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan gitu. Tapi dirundingkan dalam pemerintah desanya, itu pemerintah desanya tetap tidak mau mengeluarkan bahwa perempuan ini adalah nelayan, dia hanya sebagai pembantu gitu. Nah, ini diskriminasi terhadap perempuan juga dalam hal mendapatkan pengakuan bahwa dia sebagai pekerja utama itu masih banyak terjadi. Di buruh juga kan seperti itu. Perempuan yang bekerja juga dianggap sebagai pembantu. Misalnya kemudian tercermin dalam pemotongan PPh 21, perempuan itu tidak potongannya lebih besar daripada laki-laki yang sudah berkeluarga. Karena kalau laki-laki yang sudah berkeluarga kan ada pengurangan PMTKE itu yang itu tanggungan-tanggungan. Tapi perempuan kan enggak, dia sebesar yang memang harus dikeluarkan. Ya mungkin itu dari kira-kira yang bisa disampaikan, nanti kawan-kawan bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Tadi sebenarnya sudah cukup panjang ya. Karena sebenarnya lebih memperkuat tadi yang sudah disampaikan Muslim sebelumnya, bahwa ternyata di dalam perjalanannya, dalam penerapannya sangat ironis gitu. Hak-hak dasar masyarakat justru banyak terampas, justru dirampas oleh negara, oleh kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh negara. Nah, ini kan tadi cukup banyak kalau kita mau sebutkan, dari mulai akses kesehatan, pendidikan, diskriminasi, ruang demokrasi yang hari ini semakin hari semakin sempit. Wah, sangat seram sekali tadi. Nggak ada baik-baiknya ternyata. Jadi lebih tadi yang sampaikan Muslim bahwa memang secara hakikatnya hak asasi manusia itu memang dilahirkan untuk ngebela kaum modal gitu. Nah, tadi yang dipaparkan oleh Mbak Yuni, ya memang secara nyata memang seperti itu ternyata. Tiba-tiba muncul satu kebijakan yang tidak sama sekali disuarakan oleh rakyat dan mengancam hak kesejahteraan rakyat. Ketika rakyat mengatakan itu kebijakan yang kami tidak harapkan, tapi lagi-lagi ya bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya dimiliki oleh setiap warga negara, setiap manusia yang terlahir di alam dunia begitu. Tapi di dalam pelaksanaan kekuasaan negara, rakyat seolah-olah tidak punya hak asasi manusia itu. Yang ada adalah lu tunggu jatah aja gitu. Kalau dikasih ya ambil, kalau nggak dikasih ya udah diem aja. Jadi pada pelaksanaannya jauh banget begitu. Nah, di yang terakhir kita akan coba memancing pertanyaan kepada Sekretaris Jenderal Kesatuan Perjuangan Rakyat dengan Presiden Malut. Ya, tadi dari historis, secara definisi, perspektif, lalu Mbak Yuni mengupas secara realitasnya yang dialami oleh masyarakat. Nah, bagaimana Kesatuan Perjuangan Rakyat melihat hak asasi manusia ini dalam taktik strategi organisasi? Bagaimana yang harus dilakukan oleh organisasi dan anggotanya dalam melihat HAM ini?
apakah tadi yang disinggung oleh saudara Muslim, apakah itu bisa mungkin untuk dilakukan dijadikan satu strategi di dalam situasi ekonomi politik hari ini ya? Mungkin bisa langsung ke Kaul. Tes. Nggak ada. Tes. Oh, jalan. Udah. Satu. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya di sini kan diminta untuk coba menjelaskan bagaimana praktek HAM gitu dalam memperkuat perjuangan organisasi. Kalau pertanyaannya apakah isu HAM bisa dipakai dalam memperkuat perjuangan organisasi, saya pikir iya begitu. Tergantung bagaimana organisasi menempatkan perjuangan hak asasi manusia begitu. Karena kan bicara hak asasi manusia ini kan dia bicara tentang harkat dan martabat manusia yang itu juga diakui oleh lewat konvenan HAM yang kemudian tadi secara historis di tahun 1948 kemudian mendeklarasikan mengadopsi satu hak asasi manusia yang kemudian 2 tahun kemudian menjadi bahwa dideklarasikan bahwa tanggal 10 menjadi Hari HAM sedunia atau Hari HAM internasional. Nah, bagaimana posisi HAM dalam dalam hubungan negara? Saya pikir ini yang penting perlu kita beda. Bagaimana melihat apakah di Indonesia hari ini negara sudah menjamin hak asasi manusia dalam berbagai sektor atau belum gitu. Sementara kan kalau kita cek apa saja dasar hukum yang kemudian melindungi hak asasi manusia di Indonesia, saya pikir kan tidak hanya regulasi atau undang-undang dalam bangsa Indonesia, tetapi memang lewat konvenen HAM kemudian yang dimana bicara perjanjian multilateral, ketika satu negara kemudian sudah masuk dalam satu perjanjian konvenen, berarti dia harus mengakui hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara gitu. Artinya kehidupan bernegara yang dimaksud adalah hak-hak sipil sama hak politik. Hak sipil seperti apa? Hak sipil ini kan dia berkaitan dengan hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesehatan yang layak, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak, kan begitu. Yang itu juga diakui oleh hukum internasional. Nah, bagaimana praktek itu? Apakah sudah dilakukan oleh negara terhadap rakyat Indonesia? Saya pikir belum gitu. Padahal kan jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 kan di situ mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu kan Undang-Undang Dasar juga kan menjamin, misalkan kita yang kemudian, karena saya lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat begitu, di sektor pendidikan kan sebenarnya kan dijamin dalam pasal 31. Nah, tanpa sadar itu kan hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi oleh negara. Tetapi kan bagaimana pemerintah menjamin pendidikan yang layak terhadap warga negara itu tidak ada begitu, itu tidak ada. Artinya ini adalah satu praktek pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM bukan saja dimaknai ketika kita dipukul, kita direpresif, tidak. Tetapi dalam konteks pendidikan yang layak, kemudian bagaimana negara menjamin, itu juga bagian dari pelanggaran HAM. Begitupun di sektor perburuan, ketika kasus PHK kemudian upah tidak diberikan, itu juga bagian dari pelanggaran HAM. Karena jelas dalam konstitusi internasional menjamin bahwa hak asasi manusia adalah hak individu dan kelompok, begitu. Hak individu yang kelompok yang kemudian harus diselenggarakan, harus diberikan oleh negara terhadap menjamin kehidupan yang manusiawi dan bermartabat. Itu kan jelas. Artinya kalau kita bagaimana melihat
berbagai macam peristiwa yang ada di Indonesia, sebenarnya kan banyak praktek-praktek yang kemudian belum menjamin seutuhnya hak asasi manusia. Karena lewat beberapa pendapat begitu, bahwa hak asasi manusia ini kan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun begitu. Dia adalah kodrat sejak lahir, kalau kata muslimnya dia sejak lahir itu hak asasi manusia, dan dia tidak bisa diganggu gugat oleh siapa, meskipun negara itu tidak bisa mengganggu gugat hak asasi kita sebagai manusia. Artinya ketika praktek kemiskinan kemudian melanda masyarakat, berarti itu adalah bagian dari pelanggaran HAM begitu. Yang dimaksud pelanggaran HAM berat kan misalkan pembunuhan, genosida yang terjadi misalkan di Papua, itu pelanggaran HAM berat. Kemudian di beberapa daerah konflik agraria, itu kan pelanggaran HAM berat. Tetapi semestinya ketika kita bicara bagaimana sih praktik pelanggaran HAM dalam kehidupan sosial, sebenarnya banyak aspek begitu. Misalkan kita hari ini mau berobat di rumah sakit begitu. Padahal dalam undang-undang kesehatan kan jelas itu menjamin masyarakat dalam kesehatan yang layak gitu. Tapi kan banyak kejadian, misalkan kami di BMI yang kemudian sering mengadvokasi persoalan-persoalan kesehatan di rumah sakit, ini bahkan tidak diterima begitu, dengan alasan kamar penuh, dengan alasan belum membayar iuran BPJS. Sementara kan munculnya sistem jaminan sosial nasional atau SJSN itu kemudian didorong atau dirubah dalam lewat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2011 tentang BPJS. Ini kan sangat memberikan satu klasifikasi bahwa negara atau masyarakat itu tidak memiliki hak yang sama dalam hukum begitu. Karena kan di dalam BPJS itu kan ada kelas, ada K1, K2. Ya, jadi kalau kayak di mahasiswa UKT, mirip UKT. Kalau kampus negeri ada UKT itu ada K1. Nah, itu model BPJS. Jadi kalau yang K1 kamu dapat kamar yang kotor gitu, yang kurang layak. Nah, Diskriminasi hak tadi. Ya, ada praktik diskriminasi. Saya pikir melihat situasi ini kan seharusnya bagaimana ketika negara tidak menjamin hak-hak sipil atau hak-hak politik, seperti apa kita sebagai gerakan rakyat menjadikan ini sebagai ruang politik. Nah, saya pikir ini yang minim di kita, bahwa bagaimana memajukan perspektif kesadaran politik massa dalam melihat isu-isu hak asasi manusia pada satu perjuangan yang signifikan gitu. Karena kan hari ini kita masih pada konteks gini, bahwa kita memandang HAM itu ya terkecuali ada penembakan dan ini. Sementara kan hal yang harus dilihat apa yang kita perjuangkan hari ini. Misalkan kami di BMI memperjuangkan pendidikan yang layak, kemudian kesehatan yang layak, itu adalah bagian dari perjuangan hak asasi. Begitupun di buruh, bagaimana melawan PHK, kemudian praktek upah, pesangon dan lain, itu adalah bagian dari memperjuangkan hak asasi manusia. Apalagi bicara tentang inion busting, sementara dalam hukum Indonesia itu mengatur tentang kebebasan berserikat dan berpendapat sebagai hak asasi manusia begitu dalam pasal 28. Artinya banyak regulasi yang kemudian menjamin hak asasi manusia di Indonesia, tetapi negara lagi-lagi belum muncul, belum hadir sebagai satu penyelamat bagi rakyat. Tadi saya baca-baca di Komnas HAM, di data Komnas HAM, ternyata di tahun 2019 itu tercatat 2.757 kasus aduan pelanggaran HAM. Nah, paling besar itu ada di DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Ternyata apa saja praktik aduan yang kemudian diadukan oleh lembaga-lembaga yang hari kan biasanya kan NGO yang banyak mengadvokasi persoalan HAM. Tapi posisi gerakan revolusioner atau gerakan rakyat belum muncul dalam kasus-kasus HAM. Artinya kalau kita cek tadi di data Komnas HAM, dia lebih banyak bicara
HAM ini lebih banyak bicara kesejahteraan masyarakat. Salah satunya bicara tentang penggusuran lahan. Itu yang banyak konflik terjadi. Itu di Jakarta sama Jawa Timur. Kemudian soal kasus perburuan. Nah, ini kasus perburuan yang kemudian hari ini sebenarnya menjadi satu pelanggaran hak asasi manusia, begitu. Bahkan di Komnas HAM juga mencatat dan beberapa ini mengatakan bahwa hak asasi manusia belum mampu dijamin oleh pemerintah, oleh negara. Artinya ini butuh apa namanya? Butuh kerja-kerja yang serius bagi kita dalam bagaimana mulai mendorong satu perjuangan yang konkret dalam proses perjuangan hak asasi manusia, begitu. Karena kan hak asasi manusia dia berkaitan dengan hak hidup warga negara. Apa saja yang dimaksud dengan hak hidup, ya hak tadi yang saya katakan, mendapat pekerjaan dan lain-lain. Ketika hak-hak itu tidak diberikan oleh negara, berarti itulah bagian dari pelanggaran HAM, dan itu harus kita perjuangkan, begitu. Nah, selanjutnya mungkin saya menambahkan bahwa ternyata di apa namanya, di beberapa media tadi saya juga lihat-lihat bahwa praktek pelanggaran HAM yang banyak terjadi itu di masa pandemi, gitu. Di masa pandemi ternyata banyak pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian tidak dijamin oleh negara. Salah satunya hak kesehatan, gitu. Hak kesehatan banyak di daerah-daerah atau di desa-desa hari ini ya tidak mendapat satu jaminan kesehatan yang layak, gitu. Bahkan Komnas HAM sendiri mengatakan bahwa di tengah pandemik ini bahwa pemerintah malah lebih sibuk pada hak pemerintah lebih sibuk pada politik pilkada serentak, begitu. Hari ini kan gitu. Sementara pilkada serentak ini kan dia memakan biaya sekitar kalau pemilihan hampir 20 sampai 30 triliun, begitu. Yang kemudian ini dipotong dari beberapa bantuan-bantuan, salah satunya BLT dan lain-lain. Kemudian negara sebenarnya bahwa kalau kita bicara HAM kan kita bicara hak sipil sama hak politik. Bagaimana hak politik kita di Indonesia? Ya kita belum dijamin. Sebagai masyarakat kita belum dijamin secara hak politik. Kenapa? Karena kebebasan berpolitik hari ini masih diuntungkan kepada kaum oligarki, begitu. Makanya hari ini jangan heran kenapa pemerintah mendorong secepatnya harus pilkada didorong pada tahun 2020 secara serentak. Ya ini harus patut kita pertanyakan di tengah situasi pandemi dan krisis ekonomi, begitu. Nah, ini mungkin yang kemudian perlu kita lihat. Nah, yang itu dulu Kakak Ul, nanti nyambung. Jangan biar nanti kawan-kawan mengeksplorasi. Karena waktu kawan-kawan ya tadi Ul sebenarnya lebih mempertajam lagi terkait pertanyaan tadi kan, apakah organisasi dan anggota bisa menggunakan HAM ini, isu HAM ini menjadi satu taktik organisasi. Tadi jawabannya cukup jelas. Sebenarnya dalam situasi ekonomi politik hari ini itu bisa digunakan sebagai taktik perjuangan secara politik tentunya di organisasi, karena ternyata HAM ini masih cukup mahal ya untuk masyarakat desa, buruh, petani, nelayan. Karena saya lihat di depan gerobaknya ya kan suka terpampang gitu kan 25.000 gitu. Jadi hamburger ini masih cukup mahal masyarakat. Tapi terlepas dari tadi ya banyak permasalahan yang sudah disampaikan oleh para narasumber, yang ya bahkan pelanggaran HAM itu bahkan lebih banyak terjadi di kota-kota besar ternyata. Dari ribuan kasus itu, ribuan kasus mungkin yang memang didaftarkan gitu ya, yang terdaftar. Ya kalau kita kayak buruh, kawan-kawan Jiscas nggak mau dimutasi, tiba-tiba besok SP, tiba-tiba besok PHK, itu jelas pelanggaran HAM gitu.
di tengah pandemik bukannya ditambah uang untuk vitamin supaya terhindar dari penularan COVID-19, tapi malah bonusnya PHK. Jadi kan sebenarnya misalkan surat edaran Kemenaker terkait misalkan pencegahan COVID-19 dan keberlangsungan usaha, sebenarnya itu satu praktek pelanggaran HAM, saya kira jelas. Atau tadi dikupas oleh Sekjen KPR, ternyata hanya sekedar untuk memberikan bansos saja itu masih terjadi diskriminasi, korupsi lagi. Wah, korupsinya nggak ini ya. Iya, maksudnya ya itu kalau ada kata lebih tinggi dari pelanggaran HAM ya harusnya itu disematkan ke orang-orang yang kayak Menteri Sosial yang kemarin korupsi bansos, karena itu lebih dari pelanggaran HAM saya kira. Udah hamburger udah ancur-ancuran lah itu. Udah nggak ada nuraninya begitu. Nah, kawan-kawan tadi yang sudah menyimpan pertanyaan dari 3 narasumber tadi, Kakak Muslim bicara tentang perspektif, bicara historis kelahiran HAM itu sendiri. Kalau mereka bisa bikin konsensus gitu, satu kesepakatan yang menjadi satu standar bersama, kenapa rakyat nggak bisa bikin ya? Artinya kan kalau mereka bisa bikin konsensus ya harusnya rakyat juga bisa dong. Kan semua manusia itu punya hak yang sama.